Eugenia Martinez menjadi sosok yang terkenal buruk di Spanyol sejak usia sangat muda karena ukuran dan berat badannya. Dia diejek oleh tetangganya dan disembunyikan oleh keluarganya. Namun ketika dia baru berusia 6 tahun, dia bergabung dengan istana kerajaan Carlos de Goa dari Spanyol. Disinilah dia dijuluki La Monstroa atau si monster, dan sayangnya dia harus menanggung pelecehan hampir sepanjang hidupnya. Eugenia Martinez Vallejo lahir pada tahun 1674 di sebuah pemukiman terpencil di Merindad de Monteja yang terletak di utara Spanyol. Ayahnya bernama Jose Martinez Vallejo dan ibunya bernama Antonia de la Bodega. Pekerjaan pasti orang tuanya tidak diketahui, tetapi telah dilaporkan bahwa mereka berasal dari latar belakang yang sederhana. Diketahui bahwa Eugenia memiliki saudara kandung, tetapi jumlah pastinya juga tidak pasti. Sebelum Eugenia lahir, dilaporkan bahwa air ketuban ibunya pecah pada suatu pagi minggu saat berada di gereja. Karena hal itu, Antonia ibunya tidak sempat pulang ke rumah dan akhirnya melahirkan di gereja. Tentu saja, ini bukan kejadian yang biasa terjadi, sehingga orang-orang yang hadir percaya bahwa keadaan kelahiran tersebut merupakan pertanda baik bagi masa depan bayi perempuan itu. Penulis Spanyol Maria Jesus Habato menyarankan bahwa inilah kemungkinan alasan di balik namanya, Eugenia. Nah, nama ini dalam bahasa Spanyol berarti La Bien Nacida atau yang terlahir mulia. Sebagai bayi, Eugenia digambarkan sebagai anak yang sehat, kuat, dan memiliki nafsu makan yang sangat baik. Semua ini menunjukkan bahwa dia akan tumbuh menjadi orang dewasa yang sehat, sesuatu yang pada masa itu belum tentu terjamin. Sementara pada abad ke-17 dan terutama di daerah pedesaan, karena kurangnya dokter, angka kematian bayi sangat tinggi. Sebagai contoh, di Inggris pada masa ini, 12% dari semua anak yang lahir akan meninggal pada tahun pertama mereka, dan 36% anak meninggal sebelum usia 6 tahun. Eugenia digambarkan sebagai bayi yang gemuk, namun orang tuanya awalnya tidak terlalu memikirkan hal itu. Pada saat itu, standar medis dan sosial lebih menyukai anak perempuan yang sedikit lebih berisi, karena itu dianggap sebagai tanda kesuburan dan dalam beberapa kasus juga kekayaan. Jadi, orang tuanya kemungkinan besar percaya bahwa itu bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Namun, seiring bertambahnya usia, keadaannya semakin mengkhawatirkan. Eugenia kecil mulai tumbuh sangat cepat dibandingkan dengan bayi-bayi lainnya. Dikatakan bahwa Eugenia sudah terlihat seperti berusia 12 tahun, bahkan sebelum ulang tahunnya yang pertama. Meskipun kemungkinan besar ini adalah sebuah penggambaran yang berlebihan, saat usianya baru 1 tahun, ia sudah memiliki berat sekitar 20 kg, dan seiring berjalannya waktu, ia terus tumbuh dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Sementara itu, saudara-saudaranya tumbuh secara normal seperti kebanyakan anak lainnya, dan karena hal ini, orang tuanya mencari bantuan dari seorang dokter untuk membantu mereka mengatasi masalah berat badan putri mereka. Akibatnya, Eugenia pun diberi diet ketat. Namun, bahkan hal ini pun tidak cukup untuk mengatasi situasi tersebut. Seiring berjalannya waktu, Eugenia semakin besar, dan karena hal itu, dia sering diejek oleh para tetangganya. Karena perlakuan ini, orang tuanya mencoba menyembunyikan Eugenia dari warga sekitar dengan menahannya di dalam rumah agar dia tidak harus menanggung perundungan yang terus-menerus dia hadapi di dunia luar. Meskipun begitu, kabar tentang gadis raksasa itu dengan cepat menyebar ke kota dan desa terdekat, sehingga orang-orang asing sering mendatangi rumah tersebut untuk mencoba melihatnya dan mengejek penampilannya. Pada saat dia berusia 6 tahun, dikatakan bahwa berat badannya sekitar 65 kg, dan akibat perundungan yang terus-menerus dia alami, dia menghabiskan sebagian besar waktunya terkurung di kamarnya agar tidak ada yang bisa melihatnya. Namun hal ini segera berubah karena tak lama kemudian dia diundang untuk bergabung dengan istana kerajaan Charles II di Madrid. Suatu hari ketika dia baru berusia 6 tahun, seorang utusan dari keluarga kerajaan mengetuk pintu dan menanyakan apakah Eugenia bisa dibawa menghadap Raja Spanyol, Charles II, yang juga dikenal sebagai si tersihir. Kisahnya telah menyebar begitu luas di pedesaan Spanyol hingga bahkan sampai ke telinga Charles II, yang sangat tertarik dengan gadis besar yang misterius ini. Tentu saja, orang tuanya awalnya merasa tidak nyaman dengan hal ini, tetapi mereka tidak berada dalam posisi untuk menolak. Tidak jelas apakah mereka tahu alasan pasti kunjungan mereka ke ibu kota atau tidak. Mungkin mereka percaya bahwa mereka akan menemukan obat untuk putri mereka, tetapi sayangnya itu tidak terjadi.
Pada tahun 1680, saat baru berusia 6 tahun, Eugenia dibawa ke istana kerajaan bersama orang tuanya. Sesampainya di sini, penjahit kerajaan tidak butuh waktu lama untuk membuatkan Eugenia sebuah gaun, karena ia memang harus mengenakan gaun saat menghadap raja. Dikatakan bahwa Charles II terpesona oleh penampilannya, dan dengan cepat menyarankan kepada orang tuanya agar Eugenia dirawat dan menjadi bagian dari istana kerajaan yang langsung mereka terima. Seorang penulis kronik pada masa itu bernama Juan Cabezas menerbitkan sebuah pamflet tentang kedatangan Eugenia di istana yang mengatakan bahwa Los Proficios de la Naturaleza galagado esta corte en unanya gigante llamada Eugenia Martinez. Artinya, keajaiban alam telah tiba di istana ini dalam wujud seorang gadis raksasa bernama Eugenia Martinez. Dia kemudian menambahkan bahwa Yang Mulia Charles II menyadari bahwa ini adalah keajaiban alam, memutuskan untuk melihatnya dan meminta agar dia dibawa ke istana kerajaan di Madrid, di mana hari ini dia dikagumi oleh keluarga kerajaan dan seluruh bangsawan di kerajaan-kerajaan ini. Meskipun sekilas tampaknya sang raja mengundang Eugenia ke istana karena niat baik dan kemurahan hati, ada alasan lain di balik itu. Sejak zaman abad pertengahan, sudah menjadi tradisi populer di istana-istana Eropa untuk memelihara berbagai macam sosok penghibur di sekeliling mereka. Spanyol bukan pengecualian, dan di sini mereka disebut gente de placer, yang dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai people of pleasure atau orang-orang hiburan. Konon, Charles III sangat dermawan kepada Eugenia dan dia segera dimasukkan ke dalam kelompok ini. Para penghibur semacam ini terdiri dari berbagai karakter, termasuk badut istana, kurcaci, orang-orang dengan cacat fisik, dan bahkan orang gila. Raja dan anggota istana lainnya senang membiarkan orang-orang ini tetap berada di sekitar mereka demi hiburan. Raja sangat menikmati kebersamaan mereka, meskipun tujuannya untuk mengejek mereka. Charles II tidak pernah menunda memamerkan Eugenia di pesta-pesta yang diadakan di istana. Di sini banyak wanita yang mencarinya karena ingin digambar atau dilukis di sampingnya untuk menonjolkan keindahan tubuh ramping mereka. Namun sayangnya, Eugenia dan orang-orang lain seperti dirinya di istana tidak menerima bayaran atas jasa mereka meskipun bekerja berjam-jam. Selain itu, mereka pada dasarnya hidup bergantung pada belas kasihan para bangsawan mereka yang bisa mengusir mereka tanpa uang sepeser pun kapan saja mereka mau. Tentu saja, beberapa orang menganggap ini sebagai kemalangan besar, karena mereka hidup hanya untuk dijadikan bahan ejekan sebagai tontonan manusia oleh para bangsawan. Namun bagi sebagian orang, hal itu mungkin merupakan sebuah keberuntungan. Ya, para bangsawan menghabiskan banyak uang untuk la gente de placer. Mereka memastikan bahwa mereka cukup makan, tetap hangat selama malam musim dingin yang dingin, dan bahkan memiliki pakaian yang beragam dan menarik, yang jauh lebih baik dibandingkan dengan kebanyakan petani pada masa itu. Meskipun sudah disediakan segalanya, para bangsawan memperlakukan mereka seperti benda dan melakukan apapun yang mereka inginkan demi hiburan mereka sendiri. Bahkan ayah Charles Felipe keempat dari Spanyol tercatat memiliki sekitar 110 kurcaci istana. Namun, ini bukan semata-mata untuk hiburannya sendiri, karena banyak bangsawan juga memelihara kurcaci untuk memperkuat gagasan tentang kesempurnaan dan superioritas dinasti yang berkuasa. Yang membuat Eugenia menonjol dibandingkan yang lain di istana adalah kenyataan bahwa dua potret terkenalnya dipesan langsung oleh sang raja. Potret-potret ini dilukis oleh seniman Juan Carreño de Miranda yang diangkat menjadi pelukis istana untuk ratu pada tahun 1671. Saat ini kedua potret tersebut dapat dilihat berdampingan di Museo del Prado di Madrid. Dalam potret-potret tersebut, Eugenia tidak hanya tampak sedih dan tidak nyaman, tetapi ia juga diduga merasakan cukup banyak rasa sakit karena masalah berat badannya akan membuatnya sulit untuk tetap berpose dalam waktu yang lama. Di istana, ia dipertontonkan sebagai sesuatu yang aneh atau orang yang ganjil karena ukuran tubuhnya. Dan lukisan-lukisan ini menjadi bukti akan hal itu karena mereka diberi nama La Monstra Avestida dan La Monstra Desnuda, yang berarti monster berpakaian dan monster tanpa pakaian. Tentu saja di istana, mereka cukup kejam terhadap penampilannya, dan hal ini bisa dilihat dari cara Juan Cabezas menggambarkannya. Dia menyatakan bahwa Eugenia berkulit pucat dan tidak terlalu buruk dipandang, meskipun wajahnya terlalu besar.
kepala, wajah, dan leher. Dan fitur lainnya miliknya seukuran 2 kepala pria. Perutnya sebesar wanita hamil paling gemuk yang akan melahirkan. Pahanya begitu tebal dan penuh daging sehingga orang menjadi bingung dan terkejut oleh penampilannya yang tidak sedap dipandang. Kakinya hanya sedikit lebih kecil dari kaki pria dan penuh dengan lipatan. Kakinya seimbang dengan tubuhnya. Ya, bentuknya seperti kaki pria. Namun dia kesulitan untuk bergerak karena ukuran tubuhnya yang berlebihan. Tentu saja, pada saat itu tidak ada yang tahu apa yang diderita Eugenia muda. Tetapi saat ini diduga bahwa dia kemungkinan menderita kelainan genetik yang disebut sindrom Prader-Willi. Ini disebabkan oleh hilangnya fungsi gen tertentu pada kromosom 15. Anak-anak dengan sindrom ini selalu merasa lapar yang dapat menyebabkan obesitas dan diabetes tipe 2. Seringkali individu yang terkena memiliki dahi yang sempit, tangan dan kaki yang kecil, tinggi badan yang pendek, kulit dan rambut yang terang, dan sebagian besar tidak dapat memiliki anak. Banyak dari gejala ini sangat mirip dengan laporan tentang Eugenia pada masa itu, meskipun kita masih belum bisa 100% yakin bahwa inilah penyebab penampilannya. Tragisnya, Eugenia sering diejek saat berjalan dari satu tempat ke tempat lain di dalam istana, karena dia mudah lelah dan kesulitan mengikuti orang lain. Selain itu, diyakini bahwa Eugenia memiliki masalah hormon dan tidak subur bahkan di usia lanjut karena dia tidak pernah mengalami menstruasi. Meskipun kesehatannya buruk dan dia sering diejek, secara keseluruhan diyakini bahwa Eugenia menikmati kehidupannya di istana. Eugenia adalah gadis yang menyenangkan dan bahkan menjadi cukup populer di istana, bahkan dihargai oleh keluarga kerajaan. Bahkan ketika Eugenia memasuki masa remaja dan dewasa, dia dikatakan tetap disukai banyak orang. Eugenia Martinez Vallejo meninggal pada tahun 1699 di usia 24 tahun. Dia menjalani seluruh hidupnya di istana setelah diterima tinggal di sana saat berusia 6 tahun. Lokasi jenazahnya dan penyebab pasti kematiannya tidak diketahui, meskipun kemungkinan besar berkaitan dengan kondisi yang dideritanya. Ratusan tahun kemudian, pada tahun 1997, kota Aviles di Spanyol memesan sebuah patung Eugenia Martinez untuk dibuat sebagai penghormatan kepada pelukis potretnya, Carreño de Miranda. Patung tersebut menggambarkan lukisan paling terkenalnya, La Monstra Vestida, dan patung itu dibuat dari perunggu oleh pematung Spanyol Amado González Evia. Patung itu berdiri di jalan yang dinamai menurut namanya, di Barrio Marinero de Sabulo. Terima kasih banyak kepada semua yang telah menonton video ini tentang Eugenia Martinez. Saya harap kalian menikmatinya. Beritahu saya di kolom komentar di bawah jika menurut kalian itu adalah keputusan yang baik bagi Eugenia untuk pindah ke istana Spanyol. Atau jika menurut kalian dia akan lebih baik tetap tinggal di rumah bersama keluarganya. Jika kalian punya saran, jangan ragu untuk mengirimkan email kepada saya atau kalian bisa mengirimkannya ke Instagram saya yang bisa ditemukan di deskripsi di bawah ini. Dan pastikan untuk menyukai dan berlangganan, serta aktifkan notifikasi agar kalian mendapatkan semua video saya segera setelah diunggah. Pokoknya itu saja dari saya, jadi sampai jumpa di Forgotten Lives berikutnya. Terima kasih.